setiap manusia adalah berbeda. Setiap manusia dilahirkan dengan memiliki pribadi yang unik. Salam sehat bahagia untuk sahabat Dr. Broman. Konten ini kita berbagi tips and trik di dalam kelola manusia, kelola uang, dan kelola bisnis secara autopilot. Jangan lupa like, comment, and share untuk memberikan komentar bagi kami, serta pastikan telah subscribe dan aktifkan lonceng sehingga kami bisa termotivasi untuk terus memberikan video-video lanjutan yang sekiranya bermakna lebih dalam pengembangan diri sahabat Dr. Broman semuanya. Pada konten kali ini, kita akan kembali membahas tentang tips and trik di dalam kelola manusia, di mana di dalam konten sebelumnya kita ada mencoba untuk mengangkat satu topik, yaitu Who Am I, di mana kita menjelaskan bahwa pola karakter manusia itu terbagi atas 3, yaitu ada temperamen, ada yang namanya karakter, ada yang disebut dengan nama personality. Pada konten kali ini kita mengangkat topik People are different. Jadi kita akan memberikan gambaran bahwa setiap manusia adalah berbeda. Setiap manusia dilahirkan dengan memiliki pribadi yang unik. Sehingga kita semua ini jangan merespon untuk menyamakan diri kita dibandingkan dengan manusia lain. Atau jangan juga memaksakan agar karakter orang lain harus sama dengan karakter yang dimiliki oleh kita. Hal itu mustahil, hal itu tidak baik, dan hal itu akan membuat cenderung manusia itu dari heterogen menjadi homogen. Karena sesungguhnya manusia itu memang diciptakan untuk berbeda-beda, sehingga kita itu bisa saling mengkolaborasi untuk menciptakan dan mencapai satu tujuan yang lebih dahsyat. Pada konten kali ini, saya akan memberikan pengenalan multigenerasi yang lebih detail, di mana di dalam konten sebelumnya saya menyebut bahwa di dalam menjalankan yang namanya siklus kehidupan kita sehari-hari, kita itu berkaitan dengan 6 generasi yang ada pada kondisi saat ini, di mana di dalam kalau kita beraktivitas secara kantoran, kita itu cenderung hanya bertemu dengan 4 generasi saja. Oke, di mana kalau untuk 6 generasi yang ada saat ini, diantaranya yang pertama, generasi tradisional. Generasi tradisional ini adalah generasi yang lahir pada tahun 1928 sampai 1945. Di mana generasi ini dikenal untuk memiliki karakteristik hargai yang namanya otoritas. Yang kedua itu adalah generasi baby boomers. Generasi baby boomers itu adalah generasi yang lahir pada tahun 1945 sampai 1964. Di mana generasi ini dikenal sebagai generasi yang bekerja keras. Generasi X adalah generasi yang lahir pada tahun 1965 sampai 1979, di mana generasi ini dikenal sebagai generasi yang ingin hidup seimbang. Jadi antara pekerjaan dan kehidupan sehari-hari, generasi X ingin work-life balance. Oke, berikutnya ada generasi Y. Generasi Y lahir tahun 1980 sampai 1995, di mana generasi ini adalah generasi yang mengenal yang namanya teknologi. Sedangkan berikutnya generasi Z, yaitu generasi yang lahir pada tahun 1996 sampai 2009, di mana generasi Z adalah generasi yang lahir di dunia digital. Yang terakhir adalah generasi Alpha. Generasi Alpha itu adalah generasi yang lahir pada tahun 2010 ke atas. Jadi untuk kondisi sekarang, generasi Alpha itu harusnya sekitar baru berumur 11 tahun. Oke, untuk pembahasan di konten kali ini, kita ada sebut menjadi 3 generasi, yaitu generasi baby boomers, generasi X, dan generasi milenial. Di mana generasi milenial yang dimaksud dalam hal ini adalah generasi Y dan generasi Z. Oke, jadi untuk memudahkan kita hanya bagi menjadi 3 generasi saja. Berdasarkan data riset yang dikeluarkan oleh Bappenas di tahun 2015, di mana diketahui bahwa jumlah milenial yang ada di Indonesia sebanyak 84 juta orang, atau 33% daripada populasi penduduk yang ada di Indonesia.
Sedangkan 50% dari usia produktif kerja di Indonesia adalah milenial semua. Jadi hal ini dapat memberikan cerminan buat kita bahwa Indonesia memiliki yang namanya bonus demografi, sehingga jumlah angkatan kerja, jumlah angkatan produktif yang ada di Indonesia sangat dahsyat. Dan yang kedepannya adalah di majority oleh yang namanya milenial. Sehingga kita anggap perlu kita itu untuk memahami antar generasi lebih dalam. Sehingga di dalam aktivitas kita sehari-hari maupun dalam dunia usaha, kita itu bisa terhindar dari yang namanya generational tension atau ketegangan generasi yang dimaksud. Mengapa dianggap bahwa terjadinya ketegangan generasi ini sangat penting, harus kita hindari, di mana hal tersebut bisa kita lakukan dengan cara kita menghargai dan mempelajari karakteristik yang ada di masing-masing generasi. Di mana dalam hari ini kita itu mengangkat yang namanya generasi baby boomers, generasi X, dan generasi milenial. Hanya 3 saja. Cukup kita pahami, makanya ketegangan generasi ini bisa terhindari. Yang pertama, mungkin kita itu akan merasa kualitas kerjasamanya yang memburuk, sehingga ini menjadi satu parameter yang kurang baik kalau misalnya terjadi ya ketegangan generasi. Yang kedua itu adalah munculnya konflik dan ketidakpuasan antar generasi, saling mengklaim bahwa generasi itu yang paling berpengaruh pada kondisi saat ini. Dan yang terakhir itu adalah kurangnya saling pemahaman, sehingga akan terjadi yang namanya misunderstanding antar generasi. Dengan upaya untuk melakukan pemahaman dan pembelajaran terhadap masing-masing multigenerasi yang ada, diharapkan kita itu bisa menghindari yang dinamakan generational tension atau yang disebut dengan ketegangan generasi. Karena dengan terjadinya ketegangan generasi, kita itu akan mengalami yang namanya kualitas kerjasama yang memburuk di antara masing-masing generasi. Kita itu juga akan muncul konflik dan ketidakpuasan antar generasi yang dimana hal tersebut masih bisa kita hindari dan tidak terjadi seharusnya. Dan juga mungkin kita itu akan terjadinya kurangnya saling pemahaman, kurangnya saling kepercayaan di antara generasi-generasi yang ada. Nah, teman-teman sahabat Dr. Broman, bisa dibayangkan kalau misalnya hal tersebut terjadi di lingkungan kerja kita, itu akan menjadi efek yang tidak baik untuk pertumbuhan kinerja organisasi kita masing-masing. Sehingga kali ini kita anggap perlu bahwa ini harus kita pahami secara bersama. Sesungguhnya sesuai dengan tema yang kita angkat di hari ini, yaitu People Are Different. Jadi kita harus bisa mengetahui bahwa perbedaan yang diciptakan untuk manusia adalah perbedaan yang sifatnya itu bisa kita menjadi saling melengkapi, atau mungkin dengan bahasa sekarang itu adalah kita itu bisa saling mengkolaborasi. Jadi jangan diciptakan itu justru menjadi satu ketegangan antar generasi yang saling mengklaim keberadaan dan kehebatan masing-masing generasi. Mungkin hal tersebut harus kita perhatikan dan harus kita pahami untuk dihindari. Sehingga kita anggap perlu bahwa kita itu harus lebih memahami antar generasi. Pada kondisi hari ini, konten yang saya utarakan, saya ingin memberikan gambaran tentang perbedaan masing-masing generasi yang berbeda. Biar kita mengetahui secara bersama-sama bahwa kecenderungan seorang baby boomers seperti ini, di mana keinginan beliau itu adalah ketenangan masa pensiun, pengabdian, dan juga beliau itu bisa berbagi pengalaman dan pengetahuan. Sedangkan ketidaknyamanannya beliau itu adalah adanya perubahan yang sifatnya mendadak dan juga dianggap tidak bijaksana, atau mungkin dimasukkan dalam satu konflik, baik konflik yang sifatnya konflik manusia maupun konflik yang sifatnya konflik pekerjaan. Jadi ini adalah gambaran seorang baby boomers, sehingga kita bisa tahu bagaimana cara kita bisa merespon dari generasi yang berbeda, misalnya generasi X maupun milenial, dalam menghadapi generasi baby boomers dalam kondisi sekarang ini. Selanjutnya, kalau misalnya pengenalan tentang generasi X. Generasi X itu keinginannya itu adalah beliau itu punya kecakapan ketahanan ekonomi. Dalam hal ini adalah tabungannya cukup. Jadi beliau itu ingin waktu istirahat yang seimbang dan juga menjadi figur yang mapan. Jadi hal-hal ini menjadi indikator atau parameter yang ingin dicapai oleh seorang generasi X. Sedangkan untuk ketidaknyamanannya adalah kehilangan pekerjaan, dipandang tidak kompeten, atau minim kesempatan dalam membuktikan diri. Mungkin hal ini bisa terkait dengan masa kelahiran generasi X itu sudah masuk ke masa generasi yang cukup senior, sehingga beliau itu tidak ingin keluar dari comfort zone.
sehingga beliau itu ingin terus menjadi kesempatan buat dirinya dalam pengembangan diri. Sehingga ini menjadi catatan tersendiri untuk generasi baby boomers maupun generasi milenial dalam merespon untuk menjalin komunikasi yang baik, kerjasama yang baik dengan generasi X yang ada. Terakhir adalah generasi milenial. Mungkin sebelum saya mulai, mungkin teman-teman sahabat Dr. Broman perlu pahami bahwa generasi milenial ini udah bukan anak-anak. Generasi milenial yang paling tua saat ini sudah umur 41 tahun. Dan generasi milenial ini sekarang sudah menjadi populasi yang terbesar, baik di dalam angkatan kerja maupun di dalam populasi jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Sehingga milenial ini harus dan mau nggak mau, beliau itu pasti menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Dan saat ini sudah terbukti baik dari jumlah kekayaan yang dimiliki oleh milenial maupun tingkat pencapaian prestasi yang dicapai oleh kaum milenial sudah tidak boleh kita pandang sebelah mata. Sehingga, maaf, untuk generasi X dan generasi baby boomers harus mempercayakan, harus mengakui keberadaan milenial. Karena milenial ini sudah bukan anak-anak kecil seperti generasi alpha yang saat ini juga belum tumbuh dewasa. Sedangkan milenialnya itu sendiri sudah masuk dan bergabung menjadi populasi yang terbesar di dalam tingkat populasi yang angkatan produktif kerja. Milenial ini juga sama seperti generasi X dan generasi baby boomers, di mana beliau ini juga punya yang namanya keinginan. Keinginan yang akan dan ingin dicapai oleh generasi milenial adalah keterbukaan, relasi sosial yang luas, dan pengakuan. Jadi untuk generasi milenial, agar yang bersangkutan itu bisa bergabung menjadi tim hebat di dalam organisasi kita itu harus menciptakan dinamika organisasi yang cenderung terbuka. Jadi jangan ada hal-hal yang sifatnya one man show, hal-hal yang sifatnya itu tertutup, banyak rahasia, mungkin milenial nggak cocok. Milenial itu butuh satu keterbukaan, jujur, dan relasi yang luas. Jadi jangan ditutup bahwa mereka itu hanya bisa kantoran saja, tidak bisa. Dan harus diakui bahwa memang beliau itu mencapai satu achievement prestasi tertentu. Ketidaknyamanan milenial itu adalah ketidakjelasan karir, jauh dari teknologi dan tugas yang monoton. Jadi kalau perusahaan kita adalah perusahaan yang sifatnya kekeluargaan, mungkin hal-hal begini harus diperhatikan, bahwa milenial itu tidak akan bekerja lama atau tulus dalam berkarya untuk pengembangan masa depan beliau di perusahaan organisasi kita. Jadi karirnya itu harus punya jenjang yang jelas. Misalnya kalau Anda mencapai target kerja yang diharapkan, maka Anda akan dipromosikan misalnya secara terbuka. Kalau Anda ingin berkarya dengan cepat, maka Anda harus mencapai target yang ditentukan. Dan milenial itu harus diberikan fasilitas yang berhubungan sama teknologi. Jadi beliau itu akan tambah tertantang dan cocok karena beliau itu lahir di zamannya teknologi atau di dunia digital. Berikutnya itu adalah jangan diberikan tugas yang monoton. Jadi siapkan panggung, siapkan arti hidup buat milenial sehingga beliau itu akan menganggap keberadaan beliau itu menyatu dengan perusahaan atau organisasi di mana beliau itu berkarya. Mungkin itu merupakan gambaran secara umum karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing generasi, yaitu generasi milenial, generasi X, dan generasi baby boomers, sehingga kita itu bisa mengkolaborasi dalam pencapaian tujuan bersama. Semoga konten yang diberikan di kali ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.